Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Indonesia sejak dulu kaya akan nilai-nilai yang luhur dan mulia. Kerjasama adalah salah satunya. Sebuah prinsip dalam bekerja demi meraih hasil yang bisa dinikmati bersama. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, saling menghargai, dan percaya untuk maju bersama. Untuk itulah, kami hadir membawa nilai-nilai yang sama. Sinergikan 3 bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang inovatif, modern, dan memiliki visi global. Bekerja sama dengan seluruh umat demi meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena kami percaya, inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Sulsel Pagi. Ya. Dan seperti biasanya di segmen kali ini kita akan membahas mengenai apa sih aksi cepat tanggap itu dan bagaimana sih bantuan yang diberikan oleh ACT ini. Ya, dan pemirsa di studio Sulsel Pagi pada pagi hari ini juga kita sudah kedatangan tamu kita yang luar biasa, teman-teman dari ACT ataupun Aksi Cepat Tanggap, yaitu ada Pak Syahrul Mubarak. Halo, selamat pagi Pak, silakan masuk. Selaku Branch Manager ACT Sulsel Pagi, dan Bapak Nur Ali Akbar selaku Program Implementator ACT Sulsel, dan juga Ibu Catherine Imran selaku Public Relation dari Officer ACT Sulsel. Silakan Pak. Silakan. Iya. Atau Home Pimpa dulu mungkin Pak. Ayo silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana paginya Pak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan? Nggak dapat macet? Iya. Alhamdulillah ya. Jalurnya aman. Apalagi cuaca cerah ya. Secerah hari ini tentunya. Iya, secerah tamu-tamu kita pagi ini ya Betul tentunya. sekali, Pak. Ya. Mengingat ini adalah lembaga dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Aksi Nah, Cepat Tanggap. tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin bisa dikenalkan dulu kepada pemirsa Sulsel Pagi ini, apa sih ACT ini? Betul sekali. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Sulsel TV yang luar biasa telah memfasilitasi dan mengundang kami dari Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Selatan. Jadi ACT ini adalah salah satu lembaga kemanusiaan global profesional yang fokus pada isu-isu kemanusiaan, baik yang terjadi di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri, terkhusus bagi negara-negara yang sedang terkena bencana. Oke. Iya, selain itu memang di Aksi Cepat Tanggap hampir mengelola seluruh aspek filantropi atau kedermawanan di masyarakat. Mulai dari zakat, infak, sedekahnya, kemudian kurbannya juga, dan yang terakhir juga wakaf. Meskipun Aksi Cepat Tanggap dikenal karena memang awalnya didirikan karena dari komunitas kerelawanan, dari komunitas kerelawanan yang kemudian fokus pada isu-isu kebencanaan. Jadi ini gerakan awalnya selama kurang lebih 5 tahun, tapi seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat semakin besar, semakin tinggi, hingga kemudian banyak masyarakat juga yang menitipkan sekalian untuk dititipkan zakatnya, infaknya untuk disalurkan pada orang-orang yang sedang terkena musibah bencana. Oke, nah Seperti itu dia. Bisa dijelaskan bagaimana sih sejarah terbentuknya Aksi Cepat Tanggap ini? Iya. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ACT di Indonesia sudah berusia 12 tahun dan sekarang tahun yang ke-13. Dan awalnya didirikan dari lagi-lagi komunitas kerelawanan yang khusus kemudian bencana yang terjadi pada waktu itu adalah tsunami Aceh. Oke, 2006. Kemudian bergabung beberapa relawan yang kemudian diutus ke sana. Dari sana kemudian Aksi Cepat Tanggap ini kemudian mendapat respon dari masyarakat di Indonesia hingga kemudian banyak yang bergabung. Kemudian mulai dari kalangan hampir semua kalangan lah.
mulai juga masuk dari kalangan-kalangan profesional, karena ACT ini sangat terbuka bagi siapapun yang memiliki naluri kemanusiaan untuk membantu orang lain. Dermawan. Iya. Oke, Iya. selama 13 tahun juga sudah bergabung Iya. dengan aksi cepat tanggap. Saya mungkin ke Ibu Catherine dulu ini, kenapa Ibu tertarik bergabung dengan ACT ini? Apa yang akhirnya menarik Ibu untuk bergabung dengan teman-teman ACT? Ya, kalau dari saya sendiri sih, kita kan tahu kalau berbicara tentang kemanusiaan, siapa saja bisa. Nah, tergantung dari kita bagaimana, apakah sudah seserius apa kita sebenarnya menggeluti untuk dunia kerelawan ini. Saya sendiri sebelum bergabung di ACT juga sudah aktif di beberapa komunitas yang kurang lebih core-nya sama. Dan alhamdulillah berkesempatan untuk bisa bergabung dengan aksi cepat tanggap mulai dari tahun kemarin. Persisnya pas ACT Sulsel sendiri terbentuk. Jadi kami bertujuh waktu itu sama-sama direkrut untuk bergabung di lembaga aksi cepat tanggap khusus cabang Sulawesi Selatan seperti itu. Oke, jadi memang untuk bergabung dalam komunitas ataupun lembaga, contohnya kemanusiaan maupun ini sebenarnya kalau untuk mengenangani bencana, apalagi mungkin biasa orang melihat adalah seorang perempuan, bagaimana mungkin kita membantu sedangkan kita sendiri ini diterima, namun ternyata emansipasi ya Pak ya, emansipasi. Oh, perempuan juga bisa. Bisa tonji. Oke. Dan selanjutnya di samping Ibu Catherine, Nur Alia. Oke, bisa dijelaskan bagaimana sih apa yang membuat Anda termotivasi ingin bergabung di ACT ini? ACT kalau kita berbicara tentang kemanusiaan kan berarti kita berbicara tentang dunia yang siapa saja bisa ada di dalamnya. Lagi-lagi kalau kita merujuk kepada kemanusiaan berarti kita berbicara tentang hati, tentang bagaimana membantu orang lain. Nah, ruhnya itu ada di situ. Jadi ada perasaan luar biasa ketika kita hadir di tengah-tengah orang yang sedang mendapatkan bencana, mengalami musibah, ataupun kemudian membutuhkan uluran tangan dari kita yang punya kapasitas untuk membantu mereka. Nah, dari situlah kemudian ketertarikan. Dan yang luar biasa adalah ketika tadi bahwa ada seorang perempuan yang turun lapangan, ada teman-teman juga dari relawan bergabung. Itu ketika kita face to face atau berhadapan langsung dengan, kita sebutnya sih para penerima manfaat atau penerima bantuan ini, itu ada semacam apa ya, ada kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan ketika mereka kemudian merasa bahwa kehadiran kita itu memberikan manfaat kepada mereka. Dan saya sendiri berprinsip bahwa hidup itu adalah kebermanfaatan, bukan hanya sekedar keberlimpahan, tapi kebermanfaatan dan keberkahan. Iya, betul sekali. Nah, sampai sejauh ini untuk di Sulsel sendiri ACT ini sudah berapa anggota ini? Iya, jadi kalau di Sulawesi Selatan, karena sekarang baru masuk tahun kedua ya, pembukaan di Sulawesi Selatan, yang ngantor setiap hari itu kurang lebih ada sekitar 8 orang. Tapi kalau untuk relawan yang sudah masuk hingga hari ini, karena kita akan terima terus, itu sudah ada sekitar 200-an orang. Di Makassar sendiri, dan itu di luar dari beberapa jaringan kerelawanan yang kita buka di beberapa kabupaten. Yang sudah terbuka itu di Sopeng, kemudian baru Polman juga sudah ada ya, kemudian di Parepare, Sulbar juga sudah ada. Meskipun secara umum sebenarnya untuk jaringan kerelawanan di aksi cepat tanggap, insya Allah hampir di seluruh kabupaten kota di Pulau Sulawesi lah, insya Allah ada semua. Seperti itu. Oke. Berbicara mengenai kedermawanan. Nah, saya sempat kemarin ya baca bahwa ACT ini ikut membantu Palestina sebesar 10.000 ton beras ya disalurkan ke Palestina. Ini dalam aksi ini apa sih yang ada di benak ACT sendiri? Maksudnya apa yang membuat Anda bahwa saya harus ikut ambil andil dalam gerakan yang dialami oleh Palestina tersebut. Ya, mengingat tunggu sebentar. Ini kan programnya kapal kemanusiaan Palestina dengan mengirimkan 10.000 ton. Sementara isu di pemerintahan kita sendiri ini akan mengimpor beras ini. Bagaimana teman-teman ACT menyikapi ini? Sementara teman-teman ACT malah akan memberikan 10.000 ton beras untuk Palestina. Silakan, Dok. Baik, jadi pertama seperti ini, sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa memang core di aksi cepat tanggap ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh peristiwa yang terjadi di dunia internasional. Dan hari ini memang masih segar dalam ingatan kita terkait
apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Iya, betul. Ya, bahkan sebelum Palestina perlu juga kami sampaikan bahwa sebelumnya kami juga sudah pernah mengirimkan kapal kemanusiaan menuju Somalia untuk merespon kelaparan yang terjadi di sana. Setelahnya kapal kemanusiaan yang kedua kami juga sudah kirimkan ke Rohingya sebanyak 2.000 ton. Dan memang merespon yang terjadi di Palestina, kami dari Aksi Cepat Tanggap mengeluarkan kembali program dan akan melayarkan kapal kemanusiaan yang ketiga yang akan memuat beras sebanyak 10.000 ton. Lagi-lagi kenapa Palestina? Saya rasa yang pertama, alasan yang paling mendasar adalah Palestina adalah negara pertama yang memberikan pengakuan atas kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Iya, kemudian yang kedua lagi-lagi ini juga pesan dari Presiden pertama Republik Indonesia. Tepatnya pada tahun 1962 beliau sempat menyampaikan dalam sebuah forum kenegaraan bahwa selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, maka selama itu bangsa Indonesia akan terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Iya. Iya. Oke, nah itu dia. Jadi memang teman-teman ACT ini sendiri memang tidak hanya membantu negara kita sendiri, namun juga keluar, bahkan tidak hanya di Palestina, juga ke negara-negara lain yang memang kita lihat banyak sekali negara yang kemudian mengalami krisis kemanusiaan. Ya, betul sekali. Dan kalau Ibu, oke, kita beralih ke Ibu Catherine dulu. Karena saya menarik sekali gitu kan. Dari banyaknya kita tahu bahwa lembaga ACT ini mungkin kebanyakan dari kaum laki-laki ya. Karena mengingat kalau perempuan, kita kan tahu bahwa perempuan itu harus mengurus yang namanya keluarga dan sebagainya. Kita akan kembali lagi untuk mempertanyakan pembahasan mengenai ACT ini bersama Ibu Catherine usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Sulsel Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Saridon, Saridon, Saridon. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Kalau Taso, apa merek lain? Kualitasnya sesuai spek nggak? Tahu. Yang penting murah. Hati-hati bos, jangan asal murah. Pilih Taso. Spesifikasinya jelas, jujur, sesuai standar. Pas tebalnya, pasti kuat, pasti selamat. Mau untung? Pilih yang asli, ada cap dan penting ngirimnya. Cause I like the wind. Games kembali lagi dengan lebih banyak keseruan keluarga dalam Happy Meal-mu dengan nutrisi seimbang. Oppo Find X3 Pro. Desain unibody yang unik dan futuristis. Modul kamera menyatu tanpa batasan dan mampu menangkap miliaran warna. Performa yang bisa diandalkan dengan tampilan alami dan begitu nyata. Tunjukkan dunia warnamu sepenuhnya. Oppo Find X3 Pro.
Telah dibuka pusat perbelanjaan modern Transpark Mall. Mulai dari berbelanja seluruh kebutuhan harian keluarga yang terlengkap. Bersantap di deretan restoran favorit. Menonton bioskop. Sekaligus arena bermain anak-anak. Telah dibuka untuk umum Trans Snow World. Ayo datang ke Transpark Mall Juanda Bekasi sekarang juga. Papan Silika A+, 100% bebas asbes, baru sehat napas tak lemes, api tak merambat nggak bikin apes, tahan air order plus plus. Awas awas bahayanya asbes, pilih saja Papan Silika A+. A+ hebat. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Saridon, Saridon, Saridon. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sulsel Pagi dan kembali kami akan menyambung obrolan bersama teman-teman dari Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Selatan. Tadi kita sempat terputus ya pertanyaannya oleh Ibu Catherine. Nah, Ibu Catherine, kalian sebagai ibu rumah tangga tentunya ya, sulit tidak mengatasi ataupun di dalam keluarga ini ada tidak yang menghalang-halangi untuk bisa ikut dalam aksi cepat tanggap ini, karena kan mengingat Ibu Catherine ini mempunyai tanggung jawab penuh dalam keluarga. Bagaimana ini membagi waktu kemudian? Membagi waktunya dengan lembaga, dengan rumah tangga. Ya, saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Sebelum saya di ACT pun keluarga cukup support untuk yang berbicara tentang kemanusiaan ataupun kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ketika saya memilih untuk bergabung di ACT, justru supportnya makin bertambah karena kita percaya bahwa ACT ini juga adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang profesional, sehingga setiap gerakan, setiap kegiatan yang kami lakukan memang betul-betul kita mengikuti rule yang sudah ada. Berbeda dengan kalau komunitas mungkin kita tidak terikat waktu apa segala macam. Kalau di aksi cepat tanggap itu semuanya ada aturan-aturannya. Dan saya bersyukur juga karena aturan-aturan yang sudah diberlakukan ACT juga cukup manusiawi menurut saya. Namanya juga lembaga kemanusiaan, memanusiakan manusia ya. Apalagi kami sendiri yang ada di dalam lembaga ini. Jadi saya rasa semuanya bisa berjalan dengan baik lah. Iya, dan nanti bisa jadi Bu Catherine malah menggait keluarga juga ini untuk bergabung dengan teman-teman ACT ya. Oke, sudah untuk jadi relawan. Oke, siap. Nah, ini kalau untuk teman-teman ACT sendiri mengingat untuk melakukan atau memberikan bantuan ke negara-negara. Nah, sejauh ini bagaimana sebenarnya teman-teman kemudian mengirimkan bantuan ke negara-negara yang membutuhkan ya, khususnya di luar? Apakah memang ada teman-teman ACT yang sudah siap di sana atau seperti apa? Coba balik. Aduh, jangan over. Home Pimpa lagi Pak, silakan. Iya, kita tahu bersama bahwa Aksi Cepat Tanggap ini atau ACT ini adalah sebuah lembaga global yang kalau kita melihat kepada coverage-nya sendiri itu sudah menjangkau beberapa negara, bahkan untuk yang mendapatkan bantuan saja atau beneficiaries itu sudah sampai kepada kurang lebih ada 30 ya sampai 40 negara ya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau memberikan bantuan ke sana kan pertanyaannya siapa yang menerima di sana? Iya, betul. Nah, kebetulan memang kita juga ada jaringan sampai di sana. Bahkan kami ada cabang di Turki, ada cabang di Qatar. Insya Allah. Jadi mereka kemudian para relawan ini yang bergerak. Jadi ketika ada pengiriman seperti itu kita sudah tiktokan dengan mereka, sudah ada
konfirmasi informasi bahwa akan ada seperti ini dan mereka sudah siap untuk menjadi jembatan kita untuk menyampaikan bantuan ini seperti itu. Oke. Di antara kalian bertiga ini ada yang ikut langsung tidak? Kayak misalnya ikut membantu secara langsung ke Palestina, mungkin ke Somalia kemarin kan? Iya, jadi begini karena untuk yang skala di luar negeri memang karena kami ini baru tahun kedua sekarang ya memang prioritas rata-rata relawan atau mungkin direktur ke atas lah yang dulu berangkat untuk distribusi. Tapi untuk saya sendiri di kepala cabang sekarang lagi ngantri untuk mendapatkan visa menuju Bangladesh ini untuk distribusi di pengungsi yang Rohingya yang ada di Bangladesh. Iya, tapi kalau secara lokal ya kita semua otomatis sudah terjun ya itu ya. Saya pengen tahu apa saja kesulitan selama ikut bergabung di lembaga aksi cepat tanggap ini. Lebih ke suka dukanya sebenarnya ini ke aksi cepat tanggap selama membantu ataupun mungkin menarik para relawan ini seperti apa sih menggait mereka? Lebih banyak sukanya ya betul. Silakan Bu. Kalau saya pribadi ya, justru saya merasa bahwa ini adalah hobi yang berbayar. Hobi yang berbayar. Ketika kita melakukan sesuatu karena memang feel kita, passion kita di situ, dan kita dibayar oleh Allah Subhanahu seperti itu. Ya, jadi sejauh ini alhamdulillah semuanya dimudahkan. Iya, tapi kalau untuk menggait relawan sendiri, mengingat tidak semua orang mampu kita gaitkan. Nah, itu bagaimana pendekatan terhadap relawan-relawan ini? Silakan Pak yang Tanya sih kalau untuk klaster relawan kita kan ada dibagi-bagi, ada klaster pendidikan, ada medis, jadi mereka dibagi-bagi. Jadi pada prinsipnya siapapun yang punya kapasitas di bidang tertentu itu kemudian punya peluang yang besar untuk bergabung menjadi relawan di aksi cepat tanggap. Jadi untuk saat ini ada klaster pendidikan, ada klaster medis, ada bahkan ada yang kemarin tata boga mana-mana. Jadi kan dalam dunia kebencanaan, taruhlah misalnya ketika terjadi kemarin bencana di Luwu Timur, Timur kebetulan saya dengan Ibu Catherine ini turun lapangan. Itu kemudian kita mendapatkan bahwa memang di sana harus ada yang standby untuk di dapur umum, ada yang standby di bagian medis, dan itu yang membuat kita kemudian membuat klaster. Nah, untuk perekrutan sendiri biasanya mereka datang dengan sukarela, baik dari lingkup kampus, sekolah, bahkan ini relawan cilik ada malah. Relawan cilik, yang sudah kemudian coba kita aktivasi, dan ini semuanya mereka hadir dalam bentuk kerelawanan mereka sendiri, maksudnya keikhlasan mereka untuk datang. Untuk momen resminya sendiri kita ada program voluntary camp namanya, di mana nanti ada pelatihan khusus untuk pembekalan terhadap seperti apa sih profesionalisme untuk seorang relawan itu, seperti itu. Baik. Nah, jadi memang ini sudah terarah sekali nih ya. Jadi mungkin atau mungkin ada media sosial bagaimana untuk teman-teman ataupun pemirsa Sulsel Pagi ini untuk bergabung dengan teman-teman ACT. Kebetulan beliau yang handle kok. Public relations, silakan Ibu. Ya, baik. Kita sih mengajak ya untuk teman-teman adik-adik yang memiliki jiwa-jiwa kerelawanan, nanti bisa chat kita kalau untuk di Instagram @act_sulsel. Dan fanpage-nya kita juga ada di Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Selatan. Twitternya juga ACT_Sulsel. Kalau misalnya nanti untuk komunikasi langsung chat via WhatsApp bisa di 0852 105667. Nah, nanti bisa langsung sama saya. Nah, itu dicatat ya karena nggak ada di sini nomornya. Kalau tempat misalnya ya tempat berkumpulnya lembaga ACT ini ada tidak di Kota Makassar? Ada tadi kantornya. Di mana itu tadi ya? Kalau kantor sendiri kita ada, memang karena ini lembaga kemanusiaan yang profesional. Kita ada kantor di Jalan Sultan Alauddin ya, Komplek Ruko SS nomor 8. Tepatnya kalau dari sini ke Alauddin sebelum Unismu sebelah kiri ada McDonald, biasa jadi penanda kita guys. Ada logo McD, ya di belakangnya satu komplek ruko lah. Di dalam itu berdekatan dengan kantor imigrasi. Siapa tahu ada yang mau jalan-jalan ke sana, mau sharing, mau tahu lebih jauh tentang ACT bisa. Habis siaran langsung ke sana ya. Silakan ini tunggu mulai ke sana ini ya. Tapi saya penasaran nih, pasti masyarakat juga di luar sana yang lagi nonton kita di Sulsel Pagi ini pasti bilang, gimana sih cara ikut bergabung di ACT? Adakah persyaratan atau apa yang harus kita kumpulkan dulu? Persiapkan untuk masuk ke lembaga aksi cepat tanggap ini. Iya, jadi secara umum sebenarnya tergantung kalau misalnya
masyarakat ingin bergabung misalnya menjadi seorang donatur, itu tinggal datang saja ke kantor kami, karena itu tinggal atau mungkin lihat nomor rekening ACT di beberapa media sosial, itu kemudian tinggal transfer konfirmasi ke kami. Tapi kalau misalnya masyarakat yang ingin bergabung jadi relawan, karena insya Allah hampir seluruh kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, apapun itu backgroundnya, insya Allah akan memiliki banyak manfaat di dunia kemanusiaan. Seperti itu. Syaratnya itu saja, memiliki kemauan yang besar untuk membantu dan meringankan beban orang lain. Itu saja. Oke, nah itu untuk teman-teman calon relawan yang mungkin ingin bergabung di lembaga kemanusiaan ini dengan membantu sesama, nah bisa bergabung langsung tanpa syarat, karena apapun yang kita miliki nantinya insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, terakhir mungkin ini untuk ketiganya ini Bapak dan juga Ibu bisa dijelaskan mungkin harapan ataupun bagaimana kemudian melihat krisis kemanusiaan yang terjadi saat ini. Silakan. Dimulai dari biasanya ladies first. Ya, silakan Bu, ladies first lagi nih. Padahal tadi sudah bilang emansipasi ya. Silakan Bu. Kalau saya sih cuman menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, kita harus lihat lebih dalam ke dalam hati kita. Sudah seberapa dalam sebenarnya kita memahami isu-isu kemanusiaan, karena ketika kita berbicara tentang kemanusiaan itu sudah tidak ada warna, tidak ada kotak-kotak, dan tidak ada juga bendera ataupun panji-panji. Berbicara kemanusiaan itu adalah bagaimana secara universal. Jadi tumbuhkan rasa kemanusiaan itu dari diri kita dulu, dan insya Allah kalau kita memang sudah betul-betul dari dalam sudah keluar, bahkan untuk orang lain pun itu akan lebih terasa lagi seperti itu. Oke, baik. Silakan Pak. Kalau saya sih berharap bahwa gelombang kerelawanan ini semakin masif ya, semakin kuat, karena jika kita melihat realita yang ada saat ini bahwa memang banyak masyarakat kita baik di Indonesia ataupun di luar sana yang butuh uluran tangan, butuh ada satu lembaga yang fokus untuk kemudian memediasi sehingga mereka kemudian mendapatkan kehidupan yang layak atau mendapatkan bantuan yang layak. Jadi kita sih berharap bahwa di aksi cepat tanggap ini kita sangat open, sangat welcome kepada siapa saya untuk ayo bersama-sama. Saatnya umat selamatkan umat, seperti itu bahasa kami, dan kami berprinsip bahwa siapapun yang ikut dalam nawaitu kebaikan ini untuk kemudian memberikan kontribusi positif, memberikan manfaat dan bantuan kepada masyarakat, maka pasti juga akan dia terbantu dengan sendirinya, dengan semua yang menjadi kepentingan dan urusannya, seperti itu. Oke, nah terakhir. Oke, kalau dari saya memang ini saya selalu sampaikan ke semua orang yang biasa saya temui. Pesan terakhir lah mungkin, bukan sebelum meninggal. Karena kita tidak tahu ya. Iya. Ini pesan terakhir juga untuk kita. Iya betul, buat pemirsa. Jadi ada satu kata yang mampu menyatukan kita semua dalam aneka keberagaman dan perbedaan di dunia ini, yaitu adalah kemanusiaan. Jadi dan kemudian selanjutnya adalah beban yang dialami oleh sebahagian dari umat manusia di dunia ini tentunya akan jadi lebih ringan ketika ada banyak tangan yang kemudian mengangkat beban itu. Iya, karena persoalan kita selama ini ketika terjadi suatu bencana atau mungkin ada kondisi tertentu yang membutuhkan perhatian banyak orang, entah itu masalah kemiskinan, pengangguran, jadi bukan hanya bencana alam ya, bencana sosial. Kebanyakan mungkin masyarakat hanya berpikir ini kewajiban dari pemerintah. Padahal seandainya pemikiran bahwa ini jadi tanggung jawab kita bersama, maka saya sangat yakin lagi-lagi Indonesia akan menjadi negara yang terbaik dalam kebaikan seperti itu. Nah, ya. Nah, pemirsa, itulah dia juga obrolan kita bersama teman-teman dari Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Selatan. Dan memang untuk di kemanusiaan sendiri sebenarnya pemirsa memberikan tidak akan mengurangi apapun yang kita miliki atau apapun yang ada dalam diri kita. Malah semakin bertambah lagi. Iya, amin ya. Dan pemirsa, ya, obrolan tadi kita juga sekaligus menutup Sulsel Pagi di hari ini. Saya Sarifah Hana dan saya Syaputri Indra Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Saridon, cepat redakan sakit kepala,
bersama. Saridon, Saridon, Saridon. Go, 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 go. Go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Go. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. 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 Go, 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 Pretty price was paid for life. Scared and died.
Spesialis atap tanpa sambungan. Spesialis atap tanpa sambungan. Spesialis atap tanpa sambungan.